Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang ya, karena saya membuat modulnya ini, videonya ini siang hari ya. Oke. Selamat datang lagi, selamat ketemu lagi bersama saya ya, dengan saya Adnan Tawafani. Kali ini bertemu di mata kuliah Sistem Basis Data. Ya, masih ada bertanya-tanya, kemarin perancangan basis data, sekarang sistem basis data. Apa bedanya? Beda sih. Depannya perancangan, ini depannya sistem. Jelas kan beda? Oke, ya. Di perkuliahan ini, sistem basis data ini, kalian akan belajar tentang sistem basis data. Pastinya ya. Ya, kalian pasti belajar tentang sistem basis data. Nah, pada mata kuliah ini seperti biasa pertemuan kita 14 kali. Pertama, bukan pertama ya, satunya ada UTS, kemudian kedua kali ada UAS ya. Kemudian nilainya berasal dari kehadiran, kemudian nilai UTS sama nilai UAS ya. Ya. Itu. Nah, kemudian di mata kuliah ini sistem basis data kalian akan belajar mengerti dan memahami konsep ya, yang terdapat di dalam basis data. Kemudian kalian mengerti dan memahami elemen-elemen yang berada di dalam lingkungan basis data, kemudian mengerti dan memahami konsep tentang model data relasional, aturan-aturannya serta bahasa yang digunakan. Kemudian mengerti dan memahami perintah-perintah SQL ya, struktur, structure, query language. Itu bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya. Kalau bahasa Indonesia adalah bahasa query struktur. Kalau nggak salah seperti itu. Oh, bahasa struktur query ya. Kemudian mengetahui contoh-contoh di BMS yang menggunakan model data relasional, dan terakhir dapat mengerti dan memahami alat bantu perancangan basis data. Ya. Nah, itu tujuan dari mata kuliah ini secara umum. Secara khususnya banyak sekali ya, nggak perlu saya bacakan ya. Itu secara umumnya ya. Jadi kalian intinya adalah belajar tentang sistem basis data. Nah, adapun buku yang bisa kalian baca ya, yang sesuai dengan mata kuliah ini, yang pertama adalah Database System: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. Itu dari Thomas Beck, Caroline Strachan, Anne Strachan ya. Publishernya Edison Wesley. Kemudian ada An Introduction to Database System. An Introduction to Database System ya, dari C.G. Ditt ya. Publishernya juga Edison Wesley. Kemudian ada Fundamentals of Database Systems ya, dari Rems El Masri, Samkan Nafate. Nafate ya, betul, Samkan Nafate. Kemudian ada Database System Concept ya, CORD. Itu ya. Ada 4 ya buku ya. Silahkan dicari ya. Itu bisa kalian baca-baca bahasa Inggris ya. Kalaupun ada bahasa Indonesia ya silahkan kalian beli bukunya, kalian baca bukunya ya untuk menambah wawasan kalian. Oke. Baik ya, itu pengenalan mata kuliah sistem basis data. Oh, ingat ya, sistem basis data ini SKS-nya ada 3 SKS ya. Apa namanya? Sistemnya 3 SKS. Oke. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang langsung saya ajukan sebuah perbandingan ya, sistem file tradisional sama sistem file basis data. Ya, kalau sistem file tradisional tuh seperti apa sih ya? Sistem file tradisional itu seperti kalian bisa tahu lah, apa namanya, di dalam kantor ya ada perusahaan, dia masih menggunakan file-file tradisional, arsip, kertas, ya, yang dimasukkan ke dalam apa namanya, lemari ya, rak, kabinet dan sebagainya. Itu sistem file tradisional. Kemudian sedangkan sistem file basis data adalah semuanya itu apa namanya, semua itu berupa file tapi filenya tidak kelihatan, misalnya kayak gitu. Berupa file tapi kelihatan, ada berkasnya ya, ada data-datanya tapi nggak kelihatan. Kalau secara tradisional itu kan filenya tradisional kelihatan itu ya. Jadi ada istilahnya dokumen A, dokumen B, kemudian di dalam dokumen A itu ada apa saja dan sebagainya. Itu sistem file tradisional. Kemudian kalau sistem basis file basis data,
nggak kelihatan, nggak apa istilahnya ada berkasnya gitu, nggak istilahnya itu dalam bentuk istilahnya data ya data di dalam komputer istilahnya seperti itu. Nah kemudian kenapa harus dibandingkan sistem file tradisional sama sistem file basis data? Ya jelas-jelas perbandingan, kenapa ada perbandingan pasti ada kelemahan dan kelebihan istilahnya seperti itu. Nah sekarang sistem file tradisional kelebihannya apa? Nggak ada kelebihannya. Enggak ya. Istilahnya sistem file tradisional itu pasti ada kelebihan. Kelebihannya adalah ada bukti, istilahnya bukti otentik ya. Sistem file tradisional ada filenya, ada berkasnya, benar-benar berkas fisik itu otentik ya istilahnya. Jadi ada bukti otentik hitam di atas putih. Nah itu ke istilahnya kelebihannya, dia punya bukti otentik. Tapi kalau kelemahannya banyak sekali ya. Ketika nanti file-filenya itu makin banyak, makin hari makin banyak, makin banyak, ketika nanti pada waktu suatu saat, ketika suatu saat membutuhkan sesuatu dokumen, kita nyarinya agak susah. Harus nyari satu persatu, harus ambil satu persatu, dilihat ya, setiap lemari kabinet harus dicari dan sebagainya, kemudian dibuka dan sebagainya. Ya itu kalau langsung ketemu, kalau nggak langsung ketemu saking banyaknya ya, istilahnya langsung ngambil data-data lama, istilahnya buka-buka data lama lagi ya, kemudian yang sudah dirapikan diodal-adul lagi, dibuka lagi ya, seperti itu secara intinya. Nah kemudian sistem file basis data seperti apa ya, kalian sudah tahu lah sistem file basis data ya, misalnya data-data yang dari tradisional tadi, yang arsip ya, kertas, dokumen dan lain sebagainya yang disimpan di lemari itu, data-datanya dikelola ya, menggunakan sebuah perangkat lunak namanya DBMS seperti itu ya, perangkat lunak seperti DBMS. Kemudian data-datanya itu dirancang ya, kemudian diinputkan di situ. Nah ketika nanti butuh sesuatu data ya, sesuatu data yang lama ya, walaupun tiap hari itu tambah data terus, kita bisa mencari atau menemukan data yang diinginkan secara cepat dan tepat pastinya ya, tepat itu yang paling penting. Dan selanjutnya adalah sistem file basis data itu mengurangi redundansi atau apa sih, redundansi kesamaan ya. Jadi data-data yang sama itu nggak perlu disimpan gitu ya, cukup satu aja ya, yang sama itu cukup satu aja, kemudian satunya dibuang misalnya kayak gitu, itu redundansi istilahnya ya. Itu secara gambaran umum sistem file tradisional versus sistem file basis data. Ya mudeng ya, jelas ya, seperti itu ya. Jadi file tradisional, file dari basis data seperti itu. Nah, lanjut, kenapa menggunakan basis data nih? Kenapa sih harus menggunakan basis data? Kenapa nggak file tradisional aja? Ya mungkin ada alasan karena dukunya mengatakan seperti itu ya, kayak gitu ya, biar laris usahanya seperti itu dan sebagainya. Atau bagaimana ya, kenapa menggunakan basis data? Pasti ada manfaatnya ya, menggunakan basis data pasti ada manfaatnya, nggak mungkin enggak ya. Kalau nggak ada manfaatnya kenapa dipakai itu seperti itu ya. Nah manfaat basis data itu bisa sangat-sangat bermanfaat pada waktu di perusahaan itu berjalan ya, itu sangat penting basis data. Nah sekarang gini, kemarin kita belajar perancangan basis data yang kita menerangkan bahwa basis data, apa itu basis atau data secara harfiah. Kata basis itu apa? Kumpulan ya, sarang, markas dan sebagainya. Data itu apa? Sebuah fakta ya, fakta yang ada di dunia dalam bentuk angka, apa aja lah, dalam bentuk apa aja. Ya, itu data. Bisa juga dikatakan bahwa data merupakan nilai ya, nilai yang turut mempresentasikan deskripsi dari suatu objek atau kejadian. Itu data. Jadi data itu fakta pasti ya, data itu fakta. Nah kemudian kenapa menggunakan basis data ya, kenapa sih ini? Pasti ada manfaatnya ya. Salah satunya manfaat dari basis data adalah salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar menyediakan informasi ya. Kenapa kok bisa menyediakan informasi? Ingat, informasi itu lahir dari data, ya. Informasi itu lahir dari data. Istilahnya adalah data itu mentah, informasi itu udah
matang, misalnya kayak gitu. Orang tinggal istilahnya menyerap aja, ya. Kalau data, nggak semua orang bisa baca data, ya. Kalau sudah dalam bentuk informasi, mau disampaikan ke orang lain pun yang orang awam pasti mudah. Istilahnya contohnya gini, ada data, istilahnya data statistik, ya, data statistik tentang perekonomian Indonesia pada bulan Februari ini. Itu ada data. Nah, sekarang kalau orang awam seperti kita, ya, contohnya ini ya, atau orang tua kita, orang awam, apa bisa, istilahnya apa bisa mudeng ya, istilahnya kok mudeng ya, apa bisa jelas atau maksud ya dari data itu, maksudnya itu apa gitu. Nah, maka data itu diolah, ya, data itu, ya, penelitian ekonomi, peningkatan ekonomi dan sebagainya itu diolah, kemudian jadi sebuah informasi. Informasinya apa? Oh, ternyata ekonomi di bulan ini itu meningkat 1%. Contohnya seperti itu, ya kan? Sudah matang kan? Informasi itu, pokoknya, contohnya tadi informasi bahwa perekonomian Indonesia pada bulan Februari meningkat 1%. Sudah. Orang awam yang tidak mengerti tentang data ekonomi dan sebagainya tahu dan bisa mencerna bahwa informasinya adalah, oh, bulan ini perekonomian Indonesia naik 1% di bulan Februari ini. Ya, seperti itu. Namanya data dan informasi. Nah, yaitu tadi salah satu komponen penting, manfaatnya ya. Salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar yang mendirikan informasi. Ya, jadi kalau perusahaan punya data, ya, punya data lengkap ya tentang perusahaan semuanya, nanti pada waktu di tengah-tengah jalan butuh informasi, sesuatu informasi, ya, yang berhubungan dengan perusahaan, nah, tinggal ngambil nih data-data yang tadi dimiliki, kemudian diolah menjadi informasi. Oh iya, ya, jangan lupa, kalian jangan hanya mendengarkan, sekalian mencatat, ya, catat aja sesuai dengan keinginan kalian mencatatnya seperti apa, ya, biar nggak lupa lah istilahnya. Oke, selanjutnya, manfaat dari basis data itu sendiri, menentukan kualitas informasi, ya, menentukan kualitas informasi akurat, tepat, waktu, dan relevan. Iya dong. Kenapa harus menggunakan basis data? Ya karena itu akan menentukan informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas itu yang seperti apa? Yang akurat. Ya benar nggak? Yang akurat. Ya, yang tepat waktu dan relevan pastinya. Kemudian mengurangi duplikasi data, tadi kesamaan-kesamaan data atau data redundansi. Ya, jadi dengan duplikasi data itu kita akan bingung ya. Loh, ini kok ada data juga, ini data juga, ini data juga, ternyata sama. Kita bingung kan? Makanya dengan basis data kita mengurangi duplikasinya. Hubungan data dapat ditingkatkan. Nah, kalau dengan basis data antara data satu dengan yang lain itu bisa saling berhubungan. Ya, kita bisa tingkatkan hubungannya istilahnya. Dengan namanya nih data mahasiswa dengan pendidikan, data mahasiswa dengan keuangan, itu kan bisa saling berhubungan ya. Oh, mahasiswa ini telah mengambil SKS ini, mengikut mata kuliah ini, nilainya ini. Oh, mahasiswa ini udah bayar semesteran, atau kemudian mahasiswa ini kurang bayar ini dan sebagainya. Ya, jadi semua data berhubungan, dihubungkan seperti itu. Kemudian memanipulasi terhadap data dengan cepat dan mudah. Jadi dengan basis data itu kita mau mengubah mengubah data, mengolah data itu lebih cepat dan lebih mudah. Jadi umpamanya nih kalau di file tradisional mau mengubah datanya, nama, biodata dan sebagainya gitu, mau mengubah kan harus contohnya nih di kertas gitu. Kita harus bikin lagi oret-oret terus yang satu dibuang. Kalau menggunakan basis data nggak perlu ya. Ya tinggal ubah aja istilahnya melalui fasilitas salah satu perangkat lunak yang namanya DBMS Database Management System seperti itu. Ya, itu kenapa menggunakan basis data. Oh ya, yang terakhir adalah efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. Iya, kenapa menggunakan basis data itu salah satunya. Efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. Kalau istilahnya tadi secara sistem file tradisional semakin banyak ruangannya, semakin banyak datanya, arsipnya, semuanya, ruangnya semakin sempit kan, banyak datanya, ya nanti kurang tambah ruangan lagi, tambah ruangan. Nah sekarang kalau basis data, Anda cukup lakukan, istilahnya sediakan hard disk 1 tera, 1 tera itu aja sudah banyak sekali menampung data-data yang dibutuhkan kita suatu saat untuk menjadikan sebuah informasi yang layak diserap, istilahnya seperti itu. Ya itulah kenapa menggunakan basis data.
Oke, selanjutnya siapa pengguna basis data? Ya, pengguna basis data itu siapa aja sih? Ada nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Pasti ya, ada yang nggak tahu. Jadi beberapa pengguna basis data itu mereka itu bersinggungan atau dekat dengan lingkungan sistem basis data, ya, sistem basis data. Nah, secara umum ya pengguna basis data itu dikelompokkan menjadi dua. Secara umumnya yaitu database administrator, ya, kemudian database user, ya, database user. Nah, database administrator ini orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan baik data maupun program. Ya, jadi database administrator ini paling tinggi kalau sebagai pengguna di dalam basis data atau sistem basis data. Ya, orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan baik data maupun program. Ya, jadi pengawasan ya baik data atau program. Fungsi dari database administrator adalah yang pertama adalah mendefinisikan pola struktur basis data, ya. Jadi mendefinisikan pola struktur basis data. Jadi gini, ketika kita mau membuat sebuah basis data, seorang DBA, ya, database administrator DBA itu harus mendefinisikan pola strukturnya. Ya, mau dibuat seperti apa basis datanya, kemudian relasi-relasinya, model-modelnya seperti itu. Yang kedua adalah mendefinisikan struktur penyimpanan dan metode akses. Ketiga, memodifikasi pola dan organisasi fisik, memberikan kewenangan pada user untuk mengakses data, menspesifikasikan keharusan integrasi data. Yaitu fungsi database administrator. Jadi dia ya DBA itu user paling tinggi ya di sistem basis data. Kemudian yang kedua adalah database user, ya, database user. Ada 4 pemakai basis data, yaitu yang pertama adalah programmer aplikasi, ya, programmer aplikasi. Kemudian casual user, yang ketiga end user, yang keempat spesialis user. Nah, di dalam database user itu terdiri dari 4 ya, tadi ya. Programmer aplikasi, casual user, end user, dan spesialis user. Nah, programmer aplikasi merupakan pembuat program aplikasi. Ya, pasti dia butuh akses terhadap basis data, sistem basis datanya. Kemudian casual user, ya, pemakai yang sudah mahir berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tapi menggunakan query. Nah, itu casual user atau native user, ya. Pemakai yang sudah mahir berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program ini menggunakan query. End user, pemakai yang belum mahir, tinggal menjalankan aplikasi yang sudah dibuat oleh programmer aplikasi. Nah, ingat tuh, end user, pemakai yang belum mahir, tinggal menjalankan aplikasi yang sudah dibuat oleh programmer aplikasi. Jadi nggak perlu tahu database-nya seperti apa, basis datanya seperti apa, modelnya seperti apa, relasinya seperti apa. Yang penting dia ketika si end user itu butuh data A, informasi A ya keluar, butuh informasi ini keluar, informasi penjualan ya keluar, informasi pembelian keluar, istilahnya gitu, sudah disajikan oleh programmernya. Spesialis user, pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka pemusatan data, namun untuk keperluan khusus seperti CAD, AI, ES, dan lain sebagainya. Oke ya? Lanjut. Apa itu sistem basis data? Apa ya? Nah, saya juga masih meraba-raba. Sistem basis data. Ada sistem, ada basis datanya. Wah, apalagi nih. Oke. Sistem basis data merupakan sekumpulan basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama. Personil yang merancang dan mengelola basis data, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola basis data, serta sistem komputer yang mendukungnya. Nih, ingat lagi, tadi ada basis data, sekarang ada sistem basis data. Ya, namanya juga sistem, semua sudah terintegrasi, ya, sistem basis data. Sistem basis data merupakan sekumpulan basis data. Jadi, nggak cuma satu basis data, banyak basis data ya berkumpul jadi satu di situ ya dengan para pemakainya. Pemakainya siapa aja tadi? Database administrator sama database user. Di mana database user dibagi 4 yaitu
Tadi programmer aplikasi, ya casual user atau native user, ya end user sama spesialis user. Ya, dengan para pemakai yang menggunakan basis data. Iya, pastinya yang menggunakan basis data secara bersama-sama. Personil yang merancang dan mengelola basis data, ya itu siapa? Ada, kalau nggak salah, database administrator ya, dan teknik-teknik untuk merancang, ya teknik-teknik untuk merancang dan mengelola basis data serta sistem komputer yang mendukung. Ya, ada komputernya, ya ada sistem komputernya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Contohnya ada server, ada perangkat lunak, ada perangkat keras, ada jaringan, ya seperti itu. Itu adalah sistem basis data. Nah, sekarang komponen sistem basis data apa aja yang meladari yang membangun sistem basis data? Komponennya itu apa saja sih? Yang pertama adalah perangkat keras, ya. Perangkat keras pasti, yaitu server, ya komputer, ya itu perangkat keras. Kemudian sistem operasi, ya ada pasti sistem operasi harus ada, nggak mungkin nggak. Basis data, ya kumpulan data-datanya, ada datanya. Kemudian sistem pengelola basis data atau database management system, sistem manajemen basis data. Pemakai ya, tadi pemakai dari programnya user mahir, user umum, yang user khusus. Nah, dari kelima komponen ini, kalau salah satunya tidak ada, nggak bakalan menjadi sebuah sistem basis data. Contohnya nih, perangkat keras nggak ada, nggak mungkin, nggak bisa ya. Sistem operasi nggak ada, nggak mungkin. Basis data nggak ada, percuma aja istilahnya. Kemudian nggak ada di BMS, nah itu intinya di situ. Kemudian pemakai nggak ada, gimana pemakai nggak ada, percuma. Berarti nggak ada yang datanya tidak berguna sama sekali. Ya jadi lima komponen tersebut harus ada di dalam sistem basis data. Ya nggak mungkin nggak. Di dalam sebuah perusahaan, ya punya sebuah server, ada datanya, ada sistem operasinya, ada perangkat kerasnya, ada basis datanya, ada sistem pengolahan basis data atau di BMS-nya, dan ada pemakainya. Kalau salah satu nggak ada, ya udah bukan sistem basis data, nggak bisa. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya arsitektur basis data. Nah, arsitektur basis data itu ada berapa? Ya, arsitektur basis data. Arsitektur basis data itu secara umum ya terdiri dari tiga ya arsitektur. Ya, yang pertama adalah sistem tunggal atau standalone, ya. Yang kedua adalah sistem terpusat atau centralized system, ya. Kemudian sistem client server. Ya, itu jenis arsitekturnya. Nah, arsitektur basis data, contohnya tadi sistem tunggal atau standalone. Di BMS basis data dan aplikasi basis data ditempatkan pada komputer yang sama, ya. Hanya bisa dipakai oleh satu pemakai pada saat bersamaan, ya. Itu standalone. Sistem terpusat, central system, terdiri dari sebuah server dan sejumlah terminal. Jadi servernya nggak cuma satu, banyak, ya. Yang terpusat adalah basis data di BMS dan aplikasi basis data. Ada dua macam, aplikasi dan basis data terpusat diakses oleh DAM terminal, basis data terpusat di aplikasi ada pada terminal. Sistem client server. Nah, ditujukan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada sistem terpusat. Terdiri dari dua komponen utama yaitu client dan server. Client berisi aplikasi basis data, client berisi aplikasi basis data, server berisi DBMS Database Management System, dan basis data server basis data. Jadi gini, saya ulang ya. Client server itu ya terdiri dua komponen utama yaitu client dan server. Di client berisi aplikasi basis data, ya, di server berisi database management system atau DBMS dan basis datanya. Jadi, aksesnya lewat komputer klien. Ya. Itu adalah arsitektur basis data. Ya. Cukup ya. Ada yang ditanyakan, silahkan tanya. Ini adalah materi pertemuan pertama ya, sederhana, simpel. Nggak terlalu banyak ya, cuma teori aja. Oke? Ya, kalau ada tanya silahkan tanyakan kepada saya. Ya, cukup sekian.
pertemuan pertama mata kuliah sistem basis data. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.